contoh yang pertama untuk instrumen tes dulu ya. Oke, instrumen tes itu jenisnya ada banyak. Ada misalnya ada tes objektif, ada juga tes subjektif. Kalau untuk tes objektif itu contohnya pilihan ganda, benar salah, menjodohkan gitu ya. Oke, kalau yang subjektif misal uraian, isai gitu. Oke, lanjut. Kalau untuk yang instrumen non tes contohnya bisa angket atau kuesioner, pedoman wawancara, lembar observasi gitu ya. Oke, untuk instrumen tes terlebih dahulu. Di sini langkah penyusunannya yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan penyusunan instrumen. Oke ya. Jadi tujuan penyusunan instrumen itu harus kita tentukan dulu. Instrumen yang kita buat ini mau dipakai buat apa gitu misalnya ya. Oke. Kemudian yang kedua, menyusun tabel spesifikasi atau kisi-kisi. Jadi kita perlu menyusun tabel spesifikasi atau kisi-kisinya. Nah, setelah itu baru kita menyusun butir tes dan kunci jawabannya ya. Jadi butir tes itu tidak asal jadi butir tes atau item atau soal nomor 1 ini, nomor 2 ini gitu, tidak. Tapi ada langkah-langkahnya ya. Oke, nanti untuk lebih jelasnya nanti saya kasih contohnya. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu validasi. Nah, validasi ini untuk apa? Untuk mengetahui validitas isi dari instrumen yang kita buat gitu ya. Biasanya validitas isi. Nah, bagaimana caranya nanti ada, saya jelaskan juga ya. Oke. Yang kelima yaitu revisi. Setelah diuji validitas atau divalidasi, ternyata nih ada yang kurang pas. Nah, baru dari situ kita revisi. Setelah kita revisi, kita perbaiki ya. Kemudian kita uji coba. Nah, diuji coba untuk apa? Untuk mengetahui yang nantinya hasil uji coba itu atau lembar jawaban dari peserta uji coba atau peserta tes itu kita analisis hasil uji coba ya di step selanjutnya. Kenapa harus dianalisis gitu kan? Agar kita bisa mengetahui level kesukaran atau tingkat kesukaran, kemudian daya pembeda, kemudian efektivitas distraktor ini ketika tesnya berbentuk pilihan ganda ya. Kemudian reliabilitasnya gitu ya. Nah, itu nanti bagaimana cara analisisnya saya juga akan menjelaskan itu. Kemudian baru setelah kita tahu nih hasil uji coba, oh ada yang kurang pas nih, oh ada yang masih ada yang tidak sesuai gitu misalnya ya. Nah, itu perlu direvisi. Nah, setelah direvisi baru kita bisa merakit kembali atau menyusun kembali instrumen tes dari butir-butir tes yang sudah oke, yang sudah sesuai gitu ya. Oke, itu untuk penyusunan instrumen tes ya. Baik, bagaimana langkah-langkah ini, dari beberapa langkah ini kita implementasikan untuk menyusun instrumen tes. Bagaimana caranya? Oke, di sini saya sudah membuat contoh untuk menyusun instrumen tes dari langkah-langkah ini ya. Oke, saya akan menunjukkannya. Oke, ini adalah langkah penyusunan instrumen tes yang sudah saya kembangkan gitu kan ya. Nah, di sini yang pertama tadi ya sesuai dengan langkah yang saya jelaskan yaitu menentukan tujuan. Nah, tujuannya apa? Nah, ini saya buat contoh simpelnya saja ya. Tujuan penyusunan instrumen ini adalah untuk mengukur pemahaman siswa terhadap luas bangun datar ya di sini. Jadi instrumen ini saya buat untuk apa gitu kan? Untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi luas bangun datar. Oke, itu ya. Oke, ini tujuannya. Nah, baru setelah tujuan ini saya buat, saya melakukan atau menyusun
menyusun tabel spesifikasi atau kisi-kisi. Nah, kisi-kisinya itu berupa tabel dan tidak ada bentuk tabel kisi-kisi yang paten, itu nggak ada. Nah, yang terpenting dalam menyusun tabel kisi-kisi atau spesifikasi atau nama lainnya juga ada blueprint ya, blueprint. Nah, yang terpenting adalah memuat kompetensi inti. Nah, dalam evaluasi pembelajaran, dalam silabus atau dalam kurikulum itu ada yang namanya kompetensi inti. Nah, kita harus mencantumkan kompetensi inti apa yang akan dicapai gitu kan. Nah, baru kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini juga ada di silabus ya. Kita sesuaikan dengan apa yang akan kita ukur gitu ya. Jadi fungsi dari instrumen itu kan untuk mengukur atau alat ukur ya kan. Nah, jadi untuk apa ini dilakukan? Oh, untuk mengukur. Nah, kompetensi dasarnya menaksir dan menghitung luas permukaan bangun datar gitu ya. Oke, selanjutnya setelah kompetensi dasar itu ditentukan, baru kita mengembangkan indikator ya. Indikator ini adalah indikator yang dikembangkan oleh si pembuat tes. Jadi kita yang membuat tes yang mengembangkan indikator ini. Apa dasarnya? Dasarnya kompetensi dasar ya. Atau indikator itu kan ciri dari apa yang akan kita ukur. Jadi yang kita ukur itu menggambarkan apa sih yang kita pengen ukur, yang pengen kita lihat gitu kan. Nah, jadi indikator ini harus sesuai dengan kompetensi dasarnya. Nah, di sini kan kompetensi dasarnya untuk yang akan diukur itu menaksir dan menghitung luas permukaan bangun datar. Nah, indikatornya apa atau cirinya apa? Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas persegi gitu ya. Oke. Selanjutnya indikator yang kedua ini saya kembangkan. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas persegi panjang gitu. Yang ketiga, misal siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas segitiga dan seterusnya. Jadi indikator-indikator ini yang mengembangkan adalah kita sendiri yang membuat tes itu. Syaratnya tidak melenceng atau harus sesuai dengan kompetensi dasar ya. Oke, jenis tes. Ini jenis tes masih saya kosongkan. Kenapa? Jenis tes ini terserah mau yang dipakai itu apa. Bisa pilihan ganda ya, atau benar salah, menjodohkan, atau uraian, isai. Nah, itu terserah ya. Oke, misal ini saya buat pilihan ganda ya. Oke, yang ini juga pilihan ganda. Yang ini juga pilihan ganda. Oke, kemudian nomor butir atau nomor item. Oke, nomor butir ini kita juga yang menentukan. Ini indikator yang pertama ini mau diletakkan di mana gitu. Mau diletakkan di butir soal atau item tes nomor berapa gitu kan. Nah, misal ini saya letakkan di nomor 1, kemudian nomor 6 gitu, kemudian nomor 7 ya, misal. Nah, untuk yang ini saya mau letakkan di nomor 2, terus 4, 5, terus 8 misal ya. Oke, untuk yang indikator ketiga misal nomor 3, 4, 5 udah ya, 6, 7, 8, 3, 9 misal gitu. Nah, artinya jumlah butir untuk indikator ini berapa? 3 ya kan, yang ini 4, yang ini 2 gitu ya. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini yang menentukan kita
bagaimana cara menyusun butir? Kita harus melihat kisi-kisi ini. Ya, kisi-kisi ini kita lihat. Kita lihat soal nomor 1. Oke, kita buat menyusun butir nomor 1. Ini soalnya pilihan ganda ya, nomor 1. Oke, apa sih indikatornya untuk nomor 1 gitu kan? Nah, ini kita lihat indikatornya kan ini nih. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas persegi. Oke. Ya, misal nih, kita buat aja soalnya. Pak Budi menanam padi pada sebidang tanah yang berbentuk persegi. Nih ya. Oke, berbentuk persegi. Ukuran sisi tanah yaitu 25 meter. Oke. Nah, berapa maka luas tanah yang ditanami padi oleh Pak Budi adalah titik-titik. Oke, ini ya. Oke, kita kasih option A. Ya. A-nya apa? Nah, membuat kunci jawaban ini juga perlu diperhatikan. Jadi, tidak asal membuat kunci jawaban. Oke, misalnya nih, siswa salah menghitung. Oh, yang dia pakai itu rumusnya rumus segitiga atau rumus persegi panjang, atau malah dia menjumlahkan gitu kan. Nah, kunci jawabannya itu kan 25 kali 25 gitu kan. Jadinya 625 meter persegi gitu kan ya. Ini jawabannya. Nah, kita buat pengecohnya. Pengecohnya berapa? Oh, misalnya nggak asal jadi ya, nggak asal jadi 625, 725, enggak. Oh, misalnya 100 meter persegi. Terus dia dijumlahkan 50 berarti kan ya, 50 meter persegi. Oke, yang ketiga di sini 25 itu misalnya. Oke, misalnya pilihan jawabannya sampai D. Nah, nanti nomor 2 gitu juga caranya. Apa sih soalnya nomor 2? Oh, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas persegi panjang. Nah, nanti kita susun nomor 2 itu. Soal yang berkaitan dengan luas persegi panjang. Gitu ya caranya. Baru nanti setelah itu, setelah semuanya selesai, baru kita buat kunci jawabannya ya. Nomor 2 dan seterusnya ya. Dan seterusnya, baru nanti kita menyusun kunci jawaban. Nah, kunci jawaban ini harus disertai penyelesaiannya. Nomor 1 A, penyelesaian. Nah, ini di sini harus dituliskan ya. Tuliskan penyelesaiannya ya. Penyelesaian harus
validasi. Validasi ini dapat dilakukan uji validitas isi. Kemudian ada yang namanya revisi. Nah, revisi ini dilakukan pada saat hasil uji validasi kita atau validitas isi ternyata ada yang kurang sesuai, maka direvisi, baru kemudian diuji coba. Setelah diuji coba, baru dianalisis hasilnya untuk mengetahui tingkat kesukaran, daya pembeda, efektivitas distraktor karena tadi pilihan ganda ya, kemudian reliabilitasnya. Baru setelah itu direvisi ketika ada ketika masih ada yang kurang sesuai, baru disusun kembali. Jadi langkah ini lebih ke praktisnya ya. Jadi maksudnya ke lapangan. Jadi tidak bisa kalau saya tuliskan. Nah, mungkin nanti saya akan membagikan atau memberikan bagaimana cara uji validitas, bagaimana cara uji analisis hasil uji coba. Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Oke. Baik, itu tadi